Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate
ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang Wapres NKRI, yaitu tentang si Gibran Rakabuming Raka. Kita lanjutkan di sini teman-teman, kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini mereka mencatatkan di sini teman-teman semua menyampaikan bahwasanya NKRI merdeka sudah 79 tahun ataupun 80 tahun, tapi memilih pemimpinnya saja seperti itu, padahal biaya pemilu sampai puluhan triliun. Ya, betapa bodohnya bangsa Indonesia di mata dunia, sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa. Ya, nah. Diteruskan di sini teman-teman, yang terhormat yang mulia Bapak Presiden Prabowo, copot saja si Gibran, negeri ini pasti adeum ya. Jadi teman-teman, tindakan Pak Prabowo sangat tepat karena wakilnya tidak bisa apa-apa, sama aja justru merepotkan kerja Pak Prabowo. Ya, sangat tepat tindakan Pak Prabowo untuk cari pengganti yang lebih pintar. Nah, lebih baik tanpa Wapres Fufu Fafa daripada bikin ribet pemerintahan Prabowo. Rakyat mendukung kok, jadi masyarakat ataupun netizen tetap akan selalu mendukung dari keputusan Bapak Prabowo, intinya yang ataupun lebih ke hal yang lebih baik demi majunya negara kita. Kemudian di sini kita lihat Gibran tidak berkualitas ya. Ngapain diharapkan untuk ikut memecahkan masalah ya, kepentingan rakyat, muak di mana program lapor mas ataupun Wapres negara Republik Indonesia ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan ya, kalau Gibran dicopot ya sangat setuju karena Indonesia banyak orang yang cerdas, rakyat mau wakil presiden yang cerdas dan tegas. Jadi, apa benar Gibran dicopot dari Wapres kali? Saya mendukung 100% ya. Nah, kemudian Gibran dicopot dari wakil presiden ya. Wakil presiden kita sangat parah. Selanjutnya teman-teman di sini disampaikan Gibran cuman omong-omong doang ya, janji membuka lapangan kerja pun zong. Jadi pres pun bantu amapo dengan bagaimana mungkin mau ciptakan lapangan kerja buat rakyatnya yang buslit. Oke teman-teman, di sini dari awal rakyat Indonesia tidak menerima Gibran jadi Wapres, tapi Prabowo sangat takut kalah, akhirnya pemerintahannya sekarang malah paling bobrok, bahkan dianggap sebagai peternak koruptor ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk apa wakil yang nggak bisa kerja negara rugi, gaji orang yang nggak punya kapasitas, biasanya bagi-bagi bantuan pidato juga nggak mundenggur pelongo-pelongo ya. Kemudian di sini kita lihat ya, jika Pak Prabowo tegas dan berani, rakyat selalu bersama Anda, Pak. Jangan takut, Pak, maju terus demi rakyat ataupun masyarakat umum. Jadi, kemudian di sini, sebagian rakyat Indonesia sangat setuju kalau Wapres Gibran diganti dengan orang yang lebih bermutu dan bisa bekerja, bukan seperti Wapres Gibran yang tidak bisa bekerja sama sekali, negara rugi, memberi gaji dan fasilitas pada Wapres yang tidak bisa kerja sama sekali, katanya di sini oleh para netizen sekalipun sekaligus masyarakat ataupun rakyat-rakyat. Nah, siapa yang mau mencopot Gibran? Ya, kok cuma suara netizen yang kerasnya? Tanya Wapres, enjoy saja sampai detik ini kita lihat. Kemudian di sini teman-teman, seharusnya memang jangan ada di negara ini presiden ataupun wakil yang perpanjangan
tangan oligarki. Rakyat harus bangkit sadar, jangan mau negara ini dikuasai oleh oligarki ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman jangan ditanya ya kemana pergi, jangan ditanya dia menyerah diri karena apapun ya namanya tak akan juga dapat memberikan suatu solusi ya. Jadi di sini teman-teman disampaikan, saya juga sependapat makan gratis itu percuma tidak, kata netizen di sini teman-teman tentang makanan gratis ya, itu percuma katanya tidak manfaat secara luas atau manfaat secara luas bagi masyarakat ataupun orang Indonesia. Mendingan larikan dengan subsidikan listrik dan BBM atau itu lebih bermanfaat ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, Wapres yang kurang wawasan, kurang bisa untuk kerja. Bayangkan rakyat yang ratusan juta, ya mana buktinya kan? Jadi ini yang gosip begini dipenjarakan saja ya. Kemudian di sini teman-teman, Wapres suruh berbuat bagaimana loh, beliau tidak paham, belum punya pengalaman, suruh bicara ya, apa katanya ya? Katanya tidak tahu apa-apa, mungkin jawabnya pelongo-pelongo gitu ya. Oke, diteruskan di sini. Nah, beritanya nggak bisa membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan ya. Kemudian di sini kita lihat teman-teman, sangat membingungkan jika otak pagar laut tidak bisa diungkap oleh Polri, sedangkan pembunuhan di tengah laut atau di tengah hutan atau di tengah angkasa bisa diungkap ya. Jadi lebih baik karena rakyat banyak yang nggak suka. Jadi hal bangsa Indonesia khususnya para pejuang keadilan, kebislikan keadilan yang telah direnggut Jokowi yang biang kerusahan Polri. Jadi memang seharusnya tidak dicalonkan sejak dulu, membuat malu bangsa Indonesia di hadapan dunia ya. Menjatuhkan wakil presiden sebelumnya tidak punya wibawa dan ilmu dasar yang memilih kurang waras. Nah, kemudian di sini teman-teman tidak perlu dipertahankan orang yang tidak berkualitas, yang tidak berkapasitas ya untuk pemimpin negara ya, karena memalukan negeri Republik Indonesia ini sendiri. Semoga Prabowo lama-lama sadar akan kekeliruannya dengan masih mempertahankan wapres yang tidak layak, tidak pantas dipaksakan juga ya. Selanjutnya di sini kita lihat sangat tidak mampu jadi wakil Indonesia, memiliki banyak orang cerdas yang sangat mumpun ya. Untuk menjadi wapres Indonesia permasalahan sangat kompleks. Oke, kemudian di sini teman-teman disampaikan sangat tepat tindakan Presiden Prabowo Subianto membuang wakilnya ke gorong-gorong cuma cari popularitas, manipulasi rakyat bagi bangsa bansos dan menguasai Pak Prabowo aja. Oke teman-teman, di sini disampaikan kemudian orang yang gak tamat sekolah disuruh berpikir lebih jelas tidak mampu, tapi bukan salah dia, yang milih dong tanggung jawab juga ya. Nah, hentikan perjalanan lah dan keluarga dan usut tuntas permasalahannya, maka ajan tentang tenang negeri ini. Kalau gak percaya coba saja. Nah, kemudian di sini wapres tidak bisa bantu, cuma bisa menghayal, banyak bengong, tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, seperti belum siap jadi wapres karena dipaksa bapaknya menjadi lebih berat tugasnya ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, harusnya Gibran itu dicopot sejak 1 bulan setelah dilantik ya. Tapi tidak apalah, walaupun terlambat, tapi Gibran wajib dicopot sebagai wapres Republik Indonesia. Salam perjuangan, salam akal sehat. Nah, kemudian di sini bagaimana manusia yang kalau berperan hawa nafsu yang buruk, yang bisa mencaci maki orang, tidak introspeksi dirinya sendiri seperti apa ya. Kalau manusia tidak ada yang sempurna hanyalah Allah SWT ya. Sebetulnya bagaimana mengisi Indonesia yang sudah merdeka ini dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebetulnya dari sila pertama sampai sila yang kelima sudah sempurna ya. Tapi sebagian pejabat hanya ingin kaya sendiri dengan jalan korupsi. Nah, itulah yang merusak, harus diberantas sampai tuntas teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.